Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 IPA 3. Saya Indira Nur Aziza. Saya Aida Hilsyaulia. Dan saya Zalfa Lutfia. Pada video kali ini kami akan melakukan praktikum pembuktian sifat koloid. Simak video penjelasannya, teman-teman. Efek Tyndall merupakan gejala penghamburan cahaya ketika bahan dijatuhi atau disinari oleh seberkas cahaya. Ketika seberkas cahaya dilewatkan melalui larutan, maka cahayanya akan diteruskan. Sedangkan jika seberkas cahaya dilewatkan melalui sistem koloid, maka partikel koloid akan menghamburkan cahaya. Alat dan bahan yang diperlukan: 1 bungkus susu kental manis, 3 sendok garam, 2 sendok kopi bubuk, air mineral, dan gelas bening. Langkah-langkah kerja: masukkan air mineral sebanyak 200 ml, tambahkan garam, aduk hingga larutan tercampur rata. Pada larutan garam terdapat satu fase homogen yang jernih dan stabil serta tidak ada endapan. Kemudian, letakkan kertas putih di belakang gelas. Arahkan berkas cahaya lampu senter pada gelas. Amati berkas cahaya dari samping dengan arah tegak lurus. Pada gelas pertama, yaitu larutan garam, cahaya terlihat jelas dan cahaya dapat diteruskan ke sisi lain gelas, serta cahaya dapat menembus kertas, dan efek Tyndall dalam larutan garam ini tidak tampak. Maka dari itu larutan garam disebut larutan. Pada gelas kedua, masukkan 200 ml air mineral, tambahkan kopi bubuk, lalu aduk hingga tercampur rata. Pada gelas kedua, yaitu larutan kopi, di sini terdapat 2 fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan terlihat tidak stabil. Letakkan kertas putih di belakang gelas, lalu arahkan cahaya lampu senter pada gelas. Amati berkas cahaya dari samping dengan arah tegak lurus. Pada gelas kedua, yaitu larutan kopi, cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lain gelas, serta tidak menembus ke kertas, melainkan cahaya hanya berpendar dalam larutan, maka larutan ini dapat disebut sebagai suspensi. Masukkan 200 ml air mineral, tambahkan susu kental manis, lalu aduk hingga tercampur rata. Pada gelas ketiga, yaitu larutan susu, di sini hanya terlihat satu fase, tetapi sebenarnya ada 2 fase atau lebih, terlihat keruh dan tampak stabil. Letakkan kertas putih di belakang gelas, lalu arahkan berkas cahaya lampu senter pada gelas. Amati berkas cahaya dari samping dengan arah tegak lurus. Pada gelas ketiga, yaitu larutan susu, di sini cahaya tidak dapat diteruskan atau menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel yang merupakan ciri dari koloid. Maka larutan susu ini disebut sebagai koloid. Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan percobaan efek Tyndall yakni pada gelas pertama, yaitu larutan garam, termaksud larutan karena dapat meneruskan cahaya dan partikel antara garam dan air tidak dapat dilihat. Pada gelas kedua, yaitu larutan kopi, larutan ini termaksud suspensi karena larutan ini dapat meneruskan cahaya dan 2 partikel antara kopi dan air dapat dilihat dengan jelas. Dan pada gelas ketiga, yaitu larutan susu, larutan ini termaksud larutan koloid karena larutan ini tidak dapat meneruskan cahaya dan juga 2 partikel antara susu dan air tidak dapat terlihat. Bagaimana cara membedakan larutan sejati dan sistem koloid pada percobaan ini? Larutan sejati bersifat homogen, tidak dapat dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarut, memiliki satu fase, stabil dan tidak dapat disaring. Sedangkan larutan koloid merupakan campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensinya bersifat homogen atau secara makroskopis, tetapi secara mikroskopis bersifat heterogen, memiliki 2 fase, umumnya stabil dan tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra.
Mengapa jejak lintasan cahaya pada larutan tidak terlihat? Jika dilihat tegak lurus dari arah datangnya cahaya, jejak lintasan cahaya akan terlihat jelas pada suspensi dan koloid. Namun jejak cahaya pada larutan tidak terlihat. Hal ini disebabkan oleh cahaya yang melewati suspensi dan koloid dihamburkan oleh partikel-partikelnya, sedangkan dalam larutan tidak. Apa saja contoh efek tindal dalam kehidupan sehari-hari yang kamu ketahui? 1. Lampu sorot mobil melalui celah-celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. 2. Sorot lampu mobil pada malam berkabut. 3. Warna biru langit. Dan yang keempat, proyektor film di bioskop. Demikian video praktikum dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.